Aku dulu ketua Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi itu ada perkumpulan, kita dikumpul di gedung DPR RI. Aku nyetir sendiri ke sana. Oke. Terus aku duduk, aku lihat parkir, aku bilang gini, suatu saat aku mau kantornya di sini nih. Wow, itu tahun berapa Kak? Itu 7 tahun yang lalu. Apa sih Kak yang membuat Kak Nana oke nih, gue harus turun nih gitu? Karena aku mau sebagai orang Dayak asli gitu ya, aku mau memberikan sesuatu untuk Kalimantan Tengah. Tadi Kakak Nana mention orang Dayak asli ini. Oke. Paten Bawi Dayak ya? Bawi Dayak. Bawi yes. Dayak. Apa buktinya nih kalau orang Dayak asli? Bawi Dayak. Asli kok, mereka semua pada tahu di Kalimantan Tengah aku Dayak. iya. Bermimpilah setinggi-tingginya. Karena mimpi itu gratis. Iya betul. Jangan takut untuk bermimpi. Iya, Buat betul. mimpi kamu, takut sama kamu. Wow. Terakhir Kakak Nana, 2 periode DPRD Provinsi, sekarang DPR RI. Nextnya mau apa? Gubernur, wakil gubernur? Tuh, aku mau menjadi, aku kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Ya mau aku tanyain lagi, ada nggak sih Kak tantangan terbesar selama menjabat sebagai wakil rakyat? Banyak tantangan. Semuanya besar nih kayak tantangannya. Langsung tarik nafas. Halo sahabat Nasdem TV, kembali lagi di Cerita Politisi. Kakak Ulan, hari ini kita kedatangan tamu yang aku sangat amat sumpah, aku ngefansnya tuh yang kayak wow gitu. Aku bahkan sering bilang kakak ini nih itu kecil-kecil cabai rawit loh. Iya. Bener-bener satset langsung aja kita sambut. Ini dia, ada kakak Andina. Halo Kak. Sehat, apa kabar? Sehat luar biasa. Kita panggilnya kakak Nana ya. Kakak Nana. Biar lebih akrab. Biar lebih akrab. Biar lebih sayang manggil kakak Nana. Jadi Kak Ulan, kakak Nana ini adalah Kapoksi dari Komisi 1, tokoh perempuan Partai Nasdem yang luar biasa gitu. Sekarang juga sebagai Ketua Garnita Malahayati, salah satu sayap Partai Nasdem yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Nah, Kakak sebagai memegang nih Kak tanggung jawab besar sebagai Ketua Garnita, sosok perempuan itu bagaimana Kak? Aduh, itu sangat kepercayaan diberikan luar biasa sekali oleh Bapak Surya Paloh untuk menjadi Ketua Garnita Malahayati. Memang awalnya agak susah gampang, tetapi dengan berjalannya waktu, dengan kerjasama dengan tim dan juga seluruh struktural Garnita dan disupport oleh DPP, semuanya terasa mudah dan persaudaraannya semakin erat. Di kepemimpinan kakak nih Kak yang baru untuk sebagai Ketua Garnita, apa sih Kak yang mau kakak bawa? Oke, pertama yang kita sudah lakukan, aku menceritakan yang kita sudah lakukan, kita sudah melakukan bedah buku mengenai Garnita Malahayati pastinya, karena buku itu sudah ada ternyata. Aku cuma ingin kita sebagai kader Nasdem mengetahui lebih dalam apa sih sosok Garnita ini. Bukan hanya cuma tahu Garnita Malahayati aja, tetapi harus tahu siapa dia. Dan itu kita sudah melakukan bedah buku. Dan selanjutnya kita juga bekerja sama dengan bidang perempuan dan anak DPP Partai Nasdem untuk membentuk APN, Akademi Perempuan Nasdem, untuk melakukan pemantapan kaderisasi perempuan Nasdem. Luar biasa. Ini yang baru diluncurkan. Kita harus ikut kalau harus ikut ya, karena sama perempuan. Harus ikut. Harus daftar. Aku nih penasaran banget sama kakak, kan lulusan luar negeri, bener ya? Dari Universitas Deakin University. Kenapa sih Kak kuliah di luar negeri? Kenapa nggak di Indonesia aja? Mau tahu cerita lucunya nggak? Apa tuh? Dong. Jadi, keluargaku emang keluarga politisi. Iya. Jadi tuh SMA, aku SMA di Jakarta, di SMA Teresia, di Menteng. Dulu-dulu itu ditanya nih sama guru, Andina mau sekolahnya apa nanti pas kuliah? Cita-citanya dia apa? Cita-cita aku tuh menjadi ibu rumah tangga, guys. Wow, sesimpel itu. Sesimpel itu, nggak ada berpikiran menjadi politisi. Karena dulu papa menjadi politisi itu kayak jarang di rumah kan, kerja ke daerah-daerah. So aku berpikir, enggak lah, enakan jadi ibu rumah tangga kayak mama gitu. Jadi kuliah di Australia saat itu karena kakakku dulu di Australia. Jadi yang intil aja gitu sebagai adik paling kecil gitu. Jurusannya pertama kali komunikasi, karena kayaknya gue bawel, harusnya komunikasi gitu ya, karena nggak suka sama accounting gitu. Ternyata pada saat di sana ngambilnya double major, accounting and finance, jadi kebalik banget keadaannya di sana. Wow, gitu. Keren banget sih. Dari communication ke accounting and finance. Iya, jadi jauh ya. Jauh. Cita-citanya kayak Jauh komunikasi banget sih, aja Kak. gitu. Pas nyampe di sana, first year
nggak deh, kayaknya ngambil accounting and finance aja. Jadi jauh sekali. Tapi tadi sempat mention dari keluarga politisi, papa waktu jadi politisi sempat sibuk. Sekarang bisa tiba-tiba jadi politisi lagi, gimana tuh? Oke, ceritanya panjang nih. Jadi setelah kuliah, aku kuliahnya itu lulus di umur 21 tahun. Wow. Jadi karena saat 21 itu tahun S1. S1. Karena dulu ngambilnya semester pendek terus. Jadi 21 tahun. Habis itu sangat idealis saat itu, harus cari kerja sendiri. Kita ngelamar di beberapa bank, ditolak juga pernah sering. Seorang kakak Nana pernah ditolak beberapa loh. bank. Ingat gak bank yang nolak aku dulu? Harus di-mention nih Kak. Tapi habis itu aku diterima salah satu bank menjadi manajemen trainee at that time. Terus kita sempat kerja di sana 1,5 tahun. Habis itu bapakku bilang gini, ayo dong pulang ke Kalimantan Tengah, bangun dong Palangkaraya. Bangunlah ke Palangkaraya lagi, membangun satu bisnis. Aku membuat suatu water park. Namanya Kala Water Park. Karena concernnya at that time warga Palangkaraya Kalimantan Tengah itu kalau mau mencari hiburan itu harus ke provinsi tetangga. Jauh ya? Jauh. Jadi kenapa nggak kamu bikin untuk membangun dan juga membuka peluang pekerjaan untuk orang-orang di Kalimantan Tengah. Jadi aku membuatlah Kala Water Park. Setelah itu convention hall dan ada restorannya satu area, entertainment area gitu. Disitulah mulai awal dan tiba-tiba deng di umur 27 tahun ditawari menjadi anggota legislatif. Emang tahu suka politik karena kita makan pun membahas politik di keluarga. Jadi nggak hal yang sulit untuk diterima gitu, hal yang biasa-biasa aja. Tiba-tiba ditawari mau nggak jadi anggota legislatif DPRD provinsi. Terus at that time karena aku sangat pengen tahu, penasaran, why not gitu. Coba duduk. Dapat ya? Duduk. Dan 5 tahun dan kedua itu periode pertama di 27 tahun dan habis itu kemudian di periode kedua, dan saat itu mimpinya menjadi anggota DPR RI. Ini ada cerita lucu lagi nih. Panjang nih akan ceritanya. Seru nih memang. Jadi aku selalu bilang ke generasi muda, semua itu berawal dari mimpi. Yes. Dan kita harus bisa mengafirmasi ke diri kita untuk menjadi lebih baik setiap harinya gitu. Jangan jatuh karena biasa, tempaan hidup tuh biasa, senang, sedih, marah itu normal. Tapi pada saat jatuh bangun lagi gitu. Ceritanya adalah aku dulu ketua Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi itu ada perkumpulan, kita dikumpul di gedung DPR RI. Aku nyetir sendiri ke sana. Terus aku duduk, aku lihat parkir, aku bilang gini, suatu saat aku mau kantornya di sini nih. Wow, itu tahun berapa Kak? Itu 7 tahun yang lalu. 7 tahun lalu. Berarti dan itu jadi kenyataan sekarang ya? Iya, Kak? dan itu jadi kenyataan, dan saat ini aku berpikir mengingatkan aku lagi bahwa tidak mudah, tetapi bisa dilakukan. Yes. Gitu. Berarti selain sosok ayah yang menjadi inspirasi, ada nggak sih Kak tokoh lain yang menjadi inspirasi? Tokoh lain, Pertani. Tokoh kedua, kalau saya bilang ayah saya kedua adalah Pak Surya Paloh. Kalau saya bilang itu, kenapa? Karena sangat menginspirasi. Pak Surya Paloh itu mengajarkan kita untuk selalu membumi. Yes. Ya. Kita sangat mudah buat bertemu dengan Pak Surya Paloh, kita sangat mudah mendengarkan advice gitu ya dari dia, dan pada saat memberikan advice itu hati itu langsung kayak ya bener juga ya Pak, iya Pak, semangat lagi Pak gitu. Kebapaan banget gitu, salah satu tokohnya. Yang kedua adalah perempuan, Ibu Lestari Murdica itu salah satu tokoh yang membuat aku semangat selalu, bahwa belajar banyak dari ibu gitu, dengan semangatnya ibu yang tidak habis-habisnya tenaganya. Tidak habis-habisnya. Jadi kadang-kadang aku selalu berpikir gini, ya ibu aja kuat, kenapa gue nggak kuat gitu. Ibu aja sanggup gitu dengan jadwal yang sangat panjang. Betul. Gitu. Jadi itu salah satu yang kita kan harus lihat, tokoh itu yang real kita bisa lihat pakai mata gitu, yang kita bisa lihat kesehariannya mereka seperti apa. Ini kayaknya belajar dari Ibu Lestari yang semangatnya nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Aku lihat di Instagram Kakak Nana juga kemarin belum lama berkunjung ke Dapil. Itu lumayan jauh ya Kak. Itu ceritanya gimana Kak yang banjir di Dapil itu? Jadi kita sebagai anggota DPR RI kita diberi kesempatan untuk melakukan kunjungan Dapil. Yes. Jadi kunjungan Dapil at that time aku mengunjungi salah satu desa di Kabupaten Kapuas, namanya Desa Mamput, di Desa Baronang.
memang ada kendala. Pertama kali adalah kita lihat banyak nih, Kalimantan Tengah itu besarannya hampir 1,5 kali Pulau Jawa. Provinsi terluas kedua setelah 13 Papua. kabupaten dan 1 kota. Ya. Jaraknya jauh banget. Jadi pada saat Kundapil itu kayak bingung mau kemana nih ya gitu kan, semuanya harus didatangi gitu. Saat itu aku mendengar kabar bahwa mereka terdampak wabah banjir besar. Tapi aku melihat bahwa banjirnya udah selesai at the time. Iya. Jadi tim aku bilang, "Kak, ini banjirnya udah selesai." Tapi ini kena nih, terdampak ada 15 rumah yang hanyut karena banjir tersebut. Dan banjir itu bukan banjir tahunan. Tapi banjir itu sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah banjir, dan terjadi banjir dalam waktu hujan 3 jam saja. Oh my God. Tiba-tiba banjir itu. Tiba-tiba banjir karena mereka rumahnya di bantaran sungai. Oke. Jadi itu membuat aku mau datang ke sana dan mau melihat langsung, tidak mau melihat lewat media saja, lewat koran, tetapi aku mau datang ke sana dan melihat langsung keadaan mereka. Dan aku berkoordinasi dengan wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, saat itu juga dari Partai Nasdem. Kita berkolaborasi dan berkoordinasi gimana caranya kita bisa ke sana langsung hadir. Dan you know what, di sana itu belum pernah aku datangi, dan mereka sangat excited sekali karena tidak pernah ada yang didatangi oleh anggota DPR RI manapun. Selama ini belum pernah ada yang... Belum pernah, itu dusun. Oh my God. Bukan kecamatan ya, Kak? Iya. Gitu. Jadi karena emang keluarga aku kan orang Dayak, dan aku juga Dayak asli, jadi memang aku mau melihat keadaannya mereka langsung. Dan mereka juga di sana, aku bilang gini loh mereka, aku tahu Bapak dan Ibu tidak memilih saya waktu kemarin pencalekan. Waduh. Jadi kakak nggak ada suara di dusun ya itu? Dikit. Oh my God, tetap didatengin loh guys. Iya, didatengin karena aku bilang Partai Nasdem harus hadir di tengah masyarakat. Inilah komitmennya. Jadi bukan hanya omong-omong aja, tetapi komitmennya datang berjam-jam mau hadir. Partai Nasdem melalui anggota DPR RI dan anggota DPRD Kabupaten untuk hadir di tengah-tengah. Mereka tuh cuma minta apa, didengarkan kok. Yes. Mereka cuma mau dirangkul, merasa diperhatikan. Iya, jadi jangan hanya omong-omong mau hadir, tapi nggak ada aja nggak mau gitu. Itu sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat, itu kehadiran pemimpinnya. Perjalanannya juga itu ya Kak, aku lihat di Instagram tuh. Iya. Kamu masih jalannya. Wow. Aku lihat kakak sampai naik kapal. Naik kapal itu nyebrang, untuk menyeberangi sungai kita naik kapal, tapi untuk perjalanannya membutuhkan waktu berapa lama Kak? 7 jam lah. Wow. Tapi aku sudah biasa karena dapilku begitu, jadi udah biasa aja. Apa sih Kak yang membuat Kak Nana oke nih, gue harus turun nih gitu? Panggilannya apa Kak? Panggilan satu, karena aku mau sebagai orang Dayak asli gitu ya, aku mau memberikan sesuatu untuk Kalimantan Tengah. Yes. Karena kami dari Kalimantan Tengah itu yang duduk di DPR ada 6. 5-nya adalah laki-laki dan 1 perempuan. Kakak perempuan satu-satunya perempuan. Dan aku memberikan sesuatu hal untuk masyarakat bahwa perempuan itu harus bisa, bukan harus bisa seperti laki-laki, bukan, tetapi bisa hadir loh di tengah-tengah. Yeah. Harus fleksibel, harus cepat tanggap gitu kepada masyarakat, dan masyarakat itu yang mereka mau, mereka cuma mau diapresiasi, dirangkul, didengarkan, as simple as that. Yes. Tadi kakak Nana mention orang Dayak asli ini. Oke. Paten Bawi Dayak ya? Bawi Dayak. Bawi yes. Dayak. Apa buktinya nih kalau orang Dayak asli? Bawi Dayak. Asli kok, mereka semua pada tahu di Kalimantan Tengah aku Dayak asli. Boleh nggak? Udah pasti tahu mereka. Karena bapak ibuku tuh Dayak asli, jadi nggak ada campuran sedikit pun. Wow. Bapak ibuku. Boleh nggak bahasa Dayak apa? Mau apa? Selamat pagi. Selamat hanjeun, narai kabar. Jadi kuman. Udah dipastikan Dayak asli nih. Makanan-makanan khas Dayak apa Kak? Banyak, patin, bakar. Ada banyak tuh, kalau ada umbut. Jadi kamu harus cobain. Rotan, kan nggak pernah makan rotan kan? Dan itu bisa dimasak menjadi sayur-sayuran kita. Boleh lah, nanti kita diajak ya Kak Ulan. Boleh dong. Mampir sekali-sekali ya ke dapil ya. Ini aku hari ini mau upload salah satu buah Ramania, buah hutan yang ada di Kalimantan Tengah. Wow. Oh, dan itu cuma ada di Kalimantan Tengah? Iya dong, ada. Dan kalau lagi musim durian, kalau kita kan duriannya biasa, kita sebut namanya paken. Duriannya warnanya kuning. Dan rasanya tidak terlalu bergas. Tidak semanis durian biasa, tetapi tidak bergas. Aku suka sih. Karena kan kalau makan durian banyak kan tuh gasnya tinggi banget kan. Ini enggak. Namanya paken. Banyak banget.
Tapi Kak, ngomong-ngomongin tadi asli Dayak ya, aku juga sering dengar ada namanya falsafah Huma Betang. Itu sering juga tuh Kakak gaungkan. Apa tuh Kak? Huma Betang. Huma Betang, maaf ya. Pronunciation-nya belum pas. Gak apa-apa, bukan orang Dayak, gak apa-apa. Tapi oke, Huma Betang itu adalah rumah. Karena kalau di Kalimantan Tengah itu dulu tuh tinggalnya rumahnya kan tinggi. Ya. Rumah betang tuh rumah yang menjadi satu perkumpulan orang-orang dari beberapa keluarga. Jadi kita bilang adalah rumah betang tuh walaupun berbeda ras, berbeda agama, tetapi tetap menjadi satu. Wow, itu arti filsafatnya ya rumah Kak, betang. Wow, itu yang jadi pegangan Kakak nih Kak sebagai politisi. Pasti gitu, kita harus merangkul banyak orang, kita harus bisa fleksibel, kita harus bisa dinamis. Dan satu hal yang aku juga menjadi pemikiran buat aku dan aku ajarkan ke tim aku bilang begini, pada saat kita turun kepada masyarakat, kita turun ke dapil gitu ya, kita melihat keadaan di dusun, di desa, dimanapun di kecamatan, itu membuat kita lebih membumi. Kenapa? Kita hidup di Jakarta. Di Jakarta everything is easy. Mau makan tinggal pilih Gojek, GoFood, mau GoFood, mau apapun, mau minum tinggal beli. Mau apapun mandi dengan sangat mudah. Mau mandi pun airnya bersih, tinggal pencet shower keluar, gitu kan ya. Mau kemanapun easy. Tetapi kita mengingat bahwa kehidupan di daerah lain ada yang susah loh mendapatkan air bersih. Buat dapetin signal handphone tinggal pencet-pencet kayak kita, pencet Google Tet, keluar semua tuh nggak mudah gitu. Mereka harus jalan 3 km supaya naik ke atas bukit gitu untuk cek handphone gitu buat dapet signal. Sekarang tuh masih ada yang kayak gitu ya? Masih banget. Di Kalimantan. Ini yang kemarin waktu rapat dengan Kemkom Digi aku menyuarakan, saya Andina, aku tuh sangat bangga banget pada saat bilang Andina Teresyana Dapil Kalimantan Tengah gitu. Karena jarang orang Kalimantan Tengah gitu ya. Aku bilang, Bu Menteri, ini saya ada aspirasi dari dapil saya mengenai ada titik blank spot. 316 blank spot ada di Kalimantan Tengah. Dan alhamdulillah puji Tuhannya dari kementerian memberikan menerima dengan positif dan mereka membantu akan bukan menyelesaikan semuanya. Pasti tidak mungkin within a year semua selesai, tetapi memberikan yang terbaik. Mungkin ada beberapa titik yang akan nanti dibantu oleh Kemkom Digi. Jadi Kakak menyuarakan isu ini ya? Karena aku merasakan itu ketika gitu. Di sana. Karena di sana kita turun ke bawah tuh, turun ke masyarakat, turun ke dapil, kita merasakan bahwa masuk ke desa udah langsung install handphone. Hilang, twing. Habis itu 1 jam kemudian tiba-tiba langsung tuh dapat sinyal, ntar hilang lagi. Oh my God. Dan listrik pun juga sekarang sudah better. Listrik itu gantian biasanya. Biasanya gantian by time gitu. Iya. Jam ini rumah ini bukan daerah. Jadi malam ini kali ya per kota, kabupaten. Bukan kabupatennya, di kabupaten bagus-bagus sekarang. Desa. Jadi aliran listrik belum merata. Aliran internet juga belum banyak, tetapi itulah yang membuat aku mau memperjuangkan kepada pemerintah untuk bisa pemerintah pusat mendengarkan ada keluhan dari masyarakat di Kalimantan. Tapi gini ya Kak, Kakak ini kan sebagai politisi muda, ada nggak sih tantangan atau hambatan yang susah gitu lah? Apa? Pasti dong, pasti punya hambatan, nggak ada yang gampang dan mudah aja didapatkan. Pasti dengan banyak, karena kita masih muda, kita perempuan, pasti banyak yang menganggap kita sebelah mata, menganggap bisa apa loh gitu, bisa gimana. Kalau aku nggak ambil pusing, itu menjadi satu pacuan buat aku untuk bekerja lebih baik dan lebih malah jadi semangat kita ya kalau di sepelein gitu. Aku begitu. Aku membuat hal negatif harus bisa menjadi positif. Jadi aku pikir gini, udahlah, orang kan ngomong biarin aja berlalu, tapi yang penting kita buktikan dengan aksi. Tapi nih Kakak Nana selain jadi politisi juga sebagai super mom, ngurusin putra putri gitu, berat gak sih Kak? Enggak lah, nggak berat. Semuanya dibuat bahagia dan santai. Happy aja ya, karena anak-anakku sangat mengerti. Waktu aku dilantik pertama kali 2014, aku hamil anakku yang kedua. Oh, lagi hamil pada saat itu? Iya, jadi anak kedua, terus habis itu 40 hari aku udah kerja gitu, udah biasa. Drama-drama sudah aku lewati. Aku harus kerja, anakku nangis-nangis menahan kakiku gitu, gak boleh pergi. Itu sebagai ibu rasanya gimana? Sudah aku lewati. Akhirnya anak-anak mengetahui bahwa pekerjaan ibunya adalah menjadi politisi dan juga menjadi businesswoman gitu. Jadi mereka sangat tahu, mengerti. Tapi aku tetap kontrol, semuanya aku provide, semuanya aku support. Iya. Tetapi ya
aku membawanya bahagia aja. Dan anak-anak, aku selalu bilang ke mereka gini, one day you will understand. Kenapa I have to work this much gitu. Bagi waktunya gimana tuh Kak? Sesibuk ini nih. Bagi waktunya, itu dia. Itu dia. Susah ya. Itu dia. Sebisa mungkin weekend aku sebisa mungkin tidak melakukan kegiatan apapun kecuali memang harus pergi ke dapil. Oke. Jadi anakku udah biasa nih saya gini. Besok kemana mami? Palangkaraya. Berapa hari? One day udah biasa. 2 days, 3 days mereka udah biasa. Tapi anaknya bisa dibawa juga nggak sih Kak? Biasa diajak? Anakku nggak mau. Udah sekolah kan. Iya, udah agak remaja. Waktunya nggak pas karena pada saat aku harus pergi-pergi mereka sekolah. Jadi waktunya nggak pas. Tapi aku kalau misalnya mereka lagi libur, aku selalu membawa mereka kok ke daerah-daerah yang dimana mereka pun juga harus tahu bahwa apa sih yang dikerjakan ibunya. Dan juga mereka harus melihat bahwa keadaan di kecamatan, apa di desa, di dusun itu tidak senyaman itu. Jadi mereka nggak mengambil semuanya dengan mudah. Ya, nggak take it for granted. Take it for granted, true. Itu yang aku mengajarkan ke mereka. Ya mau ketanyain lagi, ada nggak sih Kak tantangan terbesar selama menjabat sebagai wakil rakyat? Banyak tantangannya. Semuanya besar nih kayak tantangannya. Langsung tarik nafas. Jadi tantangannya adalah pertama bagaimana kita tidak mengecewakan masyarakat. Ya. Pada saat masyarakat berekspektasi tinggi terhadap kita, kadang-kadang kita nggak mencapai ekspektasi mereka. Itu tantangannya. Kadang-kadang membuat kecewa orang-orang karena orang-orang tuh kadang-kadang ekspektasinya sangat tinggi terhadap kita. Seperti kita ini superwoman gitu yang kayak bisa simsalabim ada kadabra gitu kan ya. Cuma kan semua butuh proses, semua tuh butuh perjalanan yang nggak mudah, butuh semuanya step by step gitu. Jadi kadang-kadang ekspektasi orang-orang sih menjadi kendala utama. Tapi so far selama ini aku nggak pernah kasih hal-hal yang baik di depan. Iya. Aku tidak pernah berjanji kepada mereka. Aku bilang I'll do my best. Yes. Tapi Bapak Ibu tahu prosesnya tidak mudah, tidak gampang, tapi saya akan melakukan yang terbaik. Saya akan selalu update. Tapi jangan berekspektasi lebih. Jadi jangan beranggapan aspirasi ini dimasukin hari gitu. Ini, besok keluar Pak. Enggak, ini pemerintahan yang punya SOP yang panjang sekali. Ada tahap-tahapnya. Ada tahapnya. Gitu. Luar biasa. Sebagai generasi muda nih kan, Kakak ini termasuk juga politisi muda dari Kalteng. Ya, Kalteng. Ada nggak sih Kak motivasi Kakak buat ngajak anak muda supaya mereka tuh melek ke politik? Ya, ini aku baru selesai melakukan sosialisasi 4 pilar. Kemarin 2 hari yang lalu di Kalimantan Tengah, dan aku selalu mau mengajak generasi muda di Kalimantan Tengah khususnya untuk maju. Selalu aku bilang kalau bukan kita siapa lagi. Betul. Kalau kan kita bukan sekarang ya, kapan lagi gitu. Jadi jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda, harus mencari tahu gimana cara mengoptimalisasikan diri. Jangan takut, saya bilang begini kemarin sama mereka. Bermimpilah setinggi-tingginya. Karena mimpi itu gratis. Iya, betul. Jangan takut untuk bermimpi. Buat mimpi kamu takut sama kamu. Wow. Itu yang aku bilang ke mereka. Buat mimpi kamu takut sama kamu. Iya kan? Kakak keren banget. Iya kan? Jadi mimpi aja gratis. Masa mimpi aja gratis kamu takut untuk bermimpi? Belum bermimpi ada, aduh Kak, aku bilang, kok nggak ada yang, aku tanya nih kita kumpul. Ada yang bermimpi jadi anggota DPR RI nggak? Nggak ada yang mau takut Kak. Aku bilang, nggak boleh. nggak boleh ngomong takut. Karena bermimpi aja gratis kamu takut. Jadi bikin mimpi itu takut sama kamu. Saking besarnya mimpi itu, akhirnya sampai mimpi gila lu mimpi apa gimana? Emang gue mimpi gitu kan? Wow. Iya nggak? Betul. Jadi sampai gitu. Jadi aku bilang sama generasi, ayo dong generasi Kalimantan Tengah ya, ayo dong bangun adik-adik, ayo dong. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, nggak ada yang nggak mungkin. Yang nggak mungkin adalah kita nggak mati. Ya. Bener nggak? Betul. Tapi semua itu bisa kita lakukan dengan kita optimalisasi diri, kita belajar banyak, dan kita selalu belajar dari ketemu banyak orang pun kita harus belajar. Nothing is impossible ya Kak. Tau nggak, pertama berdoa dan berprasangka baik sama Tuhan. Itu paling penting. Best. Itu berprasangka baik. Jadi jangan dikit-dikit Tuhan kayak nggak mau aku begini. Berprasangka baik sama Tuhan dan bekerja keras. Kita selalu bekerja keras and let God do the rest. Itu. Jadi kalau ditanya kenapa bisa duduk di posisi ini sekarang, aku bilang bukan karena hebatnya aku. Karena Tuhanku hebat. Karena Tuhan yang atur semuanya. Ada cara tersendiri nggak Kak buat Kakak ngajakin, kan sekarang nih lagi musim milenial Z, terus kabur aja dulu tuh Kak. Iya. Oke, Gen Alpha, gimana caranya Kakak buat ngajak mereka tuh supaya mereka tuh mau nih gabung khususnya di Partai Nasdem? Nih.
Jadi dengan hashtag kabur aja dulu, sebenarnya nabur aja dulu, ganti nabur aja dulu, nabur melakukan yang terbaik buat kita, nggak usah jauh-jauh buat Indonesia, buat yang tinggal di kabupaten, di provinsi, buat daerah kita, itu dulu pertama. Dan kedua, banyak sekali orang-orang dengan apatis dengan politik. Dia selalu berpikir bahwa orang politik itu begini, kotor lah, jahat lah. Do not judge the cover do not judge the people by its cover. Salah kan? Benar kan? Do not judge the people by its cover. Harus ada di dalamnya dulu baru kita bisa melihat bahwa it's not that easy. Itu tidak gampang. Lebih gampang untuk kita bicara daripada kita bekerja. Dan aku bilang ke anak-anak, generasi muda, mungkin ayo dong. Anaknya kakak sekarang termasuk gen alpha, betul? Anak aku itu lebih canggih kayaknya daripada aku. Dia gen alpha berarti ya? Iya, dia umurnya 13 tahun. Dan dia nonton pemilihan presiden di Amerika. Donald Trump. Udah aware ya kak sama politik? Dari 3 tahun. Oh my God. Dari 3 tahun yang lalu. Dari 3 tahun yang lalu. Oke. Jadi 3 tahun yang lalu pada saat maraknya tentang politis, misalnya geopolitik yang ada di luar gitu ya, anakku tuh udah tahu. Oh, tau nggak mami perdana menterinya Prancis itu ini. Oh my God. Kalau kita kan kayak apa dulu, gue mikir daerah gue aja. Gue mikirin Kalteng aja. Kalteng aja gitu. Ternyata dia lebih aware. Yes. Jadi dia bisa kemarin mengenai pemilihan presiden di Amerika, dia lebih paham, antusias ya. Dia lebih tahu. Oh, yang ini menang daerah sini, menang dari situ. Terus aku kayak, oh, oke. Gitu calon nanti ya. Ya, karena gini, generasi muda ini dibuat supaya mereka dekat dengan politik adalah dengan cara apa kita dekati mereka. Aku selalu bilang begini, politik itu tuh di hidup kalian juga berpolitik, di pekerjaan, di kuliah, di kampus. Tetapi pada saat kita berprasangka baik dan punya niatan baik, tidak ada yang tidak mungkin, dan belajarlah berorganisasi. Itu paling utama. Dan lumayan ada beberapa teman-teman aku yang sebelumnya tidak mau berpolitik, menganggap politik itu buruk sekali, kotor, dan mereka bergabung ke Garnita Malahayati. Tapi ini Kak, bahas soal anak nih, ada nggak sih kakak nanti akan menarik mungkin anak-anaknya buat jadi politisi juga? Diarahkan? Enggak lah, aku nggak mau mengarahkan. Mereka udah besar, mereka udah nggak bisa dipaksa untuk mau apa, mereka bisa pilih dengan mudahnya, dan aku mensupport aja apa yang mereka mau. Tapi kan mau nggak mau mereka melihat ibunya bekerja, pembicaraan di rumah seperti apa, mau nggak mau kayak aku akhirnya gitu. Terus gimana orang nggak mau? Nggak mau, tapi kan ujung-ujungnya darah politiknya udah mengalir, blood gitu kan. Jadi ya biarin aja mereka memilihnya seperti apa. Wow, aku nih seneng banget Kak Wulan episode kali ini sama Kakak Nanang tuh langsung kayak on fire gitu loh. Udah perempuan masih muda, semangat terus. Harus dong, harus ya Kak. Terakhir Kak, masih ada waktu untuk hobi nggak? Hobinya apa sih Kakak cantik kayak gini? Pasti olahraga. Aku nggak golf. Aku olahraga. Tetapi beberapa bulan aku sudah meninggalkan olahraga. Waduh, udah nggak ada waktu ya buat hobi. Iya, nggak ada saking waktu. memikirkan rakyat. Nggak ada waktu. Ya sebenarnya ini lagi dipelajari memang untuk bisa memberikan waktu ke diriku sendiri dan social life aku untuk bersama teman-teman. Karena selain di DPR RI, aku pun juga punya bisnis kan yang harus dipikirkan. Jadi masih belajar, dan sampai sekarang pun aku masih belajar untuk bisa membagi waktu antara politik dan pekerjaan dan keluarga. Jadi kadang-kadang aku mikir maybe aku perlu waktu untuk diriku sendiri juga untuk hobi. Betul Kak. Aku boleh satu lagi? Boleh. Boleh. Kan kakak ini aktif banget di sosial media ya Kak. Seberapa penting sih sosial media bagi politisi? Nah, itu dia. Penting sekali menurut aku. Jadi, aku selalu bilang kepada konstituen aku di Kalimantan Tengah bahwa, hey, jangan berpikir aku nggak ngapa-ngapain di DPR RI. Tetapi salah satu tanggung jawab aku memasukkan semua kegiatan aku itu untuk bukan flexing ya. Tapi adalah sebuah pertanggungjawaban kepada konstituen kita di Kalimantan Tengah. Jadi ini loh yang dikerjakan. Apa saja kegiatan. Mereka dapat update-nya ya. Dapat update dan mereka akhirnya mengerti. Loh, oh pantes ya Kakak Nana ketemunya dubes karena di Komisi 1 gitu. Jadi mereka harus tahu bahwa di DPR itu banyak komisinya, ada bagian-bagiannya, dan itu salah satu menjadi pendidikan politik untuk masyarakat. Betul. Terakhir lagi nih, bener janji kali ini terakhir dari Grace ya. Terakhir Kakak Nana, 2 periode DPRD provinsi, sekarang DPR RI. Nextnya mau apa? Gubernur, wakil gubernur? Nah, berat ya.
makanya. Jadi aku bilang gini, mimpinya gubernur, aku maunya menjadi salah satu. Aku mau menjadi, aku kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Kasih tahu nggak ya? Spesial. Aku pikir nih, gue kasih tahu nih politik nih. Tapi kan di sini Oke. spesial, Kak. Mimpi aku mau menjadi menteri perwakilan dari Kalimantan Tengah. Insya Wow. Allah, Kak. Karena Amin, tidak ya. ada menteri dari Kalimantan Tengah. Belum ada ya? Belum pernah ada. Belum pernah Oh ada. my Jadi God. jika Tuhan izinkan dan aku mau menjadi satu kebanggaan untuk masyarakat Kalimantan Tengah. Menteri Dayak detailnya asli. Apapun. Apapun kita kan sebagai petarung harus siap ditaruh di mana. Wes. Insya Allah 5 tahun lagi akan terwujud, Kak. Amin ya Tuhan, Wes. supaya Amin. aku tuh selalu ingin gitu ya, orang tuh tanya gini, dari mana Kalimantan Tengah? Oh, Kalimantan Tengah, Banjarmasin, bukan Palangkaraya gitu. Tapi itu salah satu kebanggaan buat aku pada saat aku nyebut Kalimantan Tengah. Yes. Karena nggak banyak orang Dayak berkiprah di politik, Iya. nggak banyak. Dan aku menginginkan, ayo generasi muda bangun dong, sekolahlah setinggi-tingginya, keluar dari Kalimantan Tengah, tapi kembali lagi ke Kalimantan Tengah untuk bisa membangun Kalimantan Tengah. Wow. Best. Itulah yang aku inginkan. Sangat Jadi ya aku inspiratif kasih tahu banget. dong. Gak apa-apa dong, Kak Goal Kaulan. aku. Kita tunggu mungkin 5-10 tahun lagi. Ya, amin, amin. Kan Undangan mimpi dari ya. Ibu Menteri kita yang Kan cantik ini. Kan mimpi kan? Boleh Mimpi kan dong. gratis. Mimpinya harus takut loh. Loh, mimpinya harus takut sama kita, mimpi Iya. kan gratis. Best, luar biasa. Mimpi kan harus ya. Sangat keren mimpinya, Kak. Semoga Amin, amin. Aku 5 tahun lagi kan kita nggak tahu, Grace. Ya, we never know ya. Yes, terima kasih Semoga. Kakak Nana, luar Terima kasih, biasa. terima nice kasih talk. Grace, terima kasih Terima Wulan kasih, Kak untuk Nana. ngobrol-ngobrol Sangat-sangat pagi hari ini. Yes, oke sahabat Nasdem TV, kali ini spesial banget. Pokoknya ini episode favorit buat aku. Aku sangat on fire di episode kali ini. Jangan lupa saksikan Cerita Politisi di next episode. Bye-bye. Bye-bye.